Nih lihat ya, gelembung-gelembung naik ke atas ya. Ini ada gelembung-gelembung daripada elektrolit yang sedang bekerja dengan elemen-elemen yang ada di dalam akinya. Ini aman ya, aman dicas tanpa melepas daripada kabel-kabel negatif ataupun positif dari mobilnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel kami, channel Gempur Abis. Hari ini kita akan merawat aki ya, memainten aki mobil yang sudah 4 bulan ini. Harusnya biasanya saya merawat ini selama 3 bulan ya. Oke, jadi ini kendalanya setelah 3 bulan itu ya, karena jarang keluar, jarang dipanaskan. Jadi ketika kemarin keluar, mesin nyala ya, perjalanan jauh. Itu ketika saat digas ya, saat digas dan AC dalam kondisi nyala, hembusannya ketika gigi pertama itu, hembusan dari udara dari AC itu terasa turun sedikit ya, sekitar 1 detik gitu ya. Lagi nyembur itu terasa berhenti sejenak begitu ya, kayak semacam berhenti sejenak. Ini biasanya ini dari dari aki yang sudah mulai menurun performanya ya. Bisa dipastikan setrum daripada aki sudah mulai turun. Oke, yang pertama kita akan terawang dulu ya. Kita akan lihat dulu air akinya, ketinggian air akinya seperti apa. Kita menggunakan bantuan senter ya untuk menerawang dan kita simpan di belakang. Nih. Nah, ini ketinggian airnya ya, kelihatan ya, kelihatan. Ini air level airnya. Nih, level airnya berada di tengah-tengah. Nih, lihat jelas ya, tuh, berada di tengah-tengah. Nanti kita akan tambah dan untuk sel 1, sel 2 itu masih di tengah-tengah. Sedangkan untuk sel 3 masih di 3/4-nya ya. 3/4 dari antara level atas dan level bawah. Sementara untuk sel aki yang ke 5 dan ke 6 di tengah-tengah posisinya. Tuh lihat. Ya, ini garisnya tuh kelihatan. Jadi teman-teman, ketinggian level air aki ini akan terus menurun seiring berjalannya mobil ya. Itu mobil sering berjalan berarti dia otomatis dia menguap ya yang airnya. Untuk cara-cara ataupun sebab-sebab aki airnya berkurang ya, ini sudah ada di video saya sebelumnya. Oke, kita akan tambah dulu air akinya. Untuk menambahkannya ya, teman-teman cukup menggunakan air aki tutupnya yang berwarna biru ya, atau istilah bengkel bilang ini air hujan ya. Ini air aki yang khusus untuk menambah ya, bukan menguras. Hanya untuk maintenance ini biasanya dalam rentang waktu 3 bulan sekali level ini akan turun. Kenapa teman-teman kita perlu mewaspadai atau menjaga level ketinggian air aki ini? Karena teman-teman bisa lihat, nih kalau teman-teman bisa terlihat ada bayangan daripada elemen dari akinya. Nah, ini teman-teman harus tenggelam ya, harus terus dalam kondisi terendam ya. Nih, lihat kalau di bawah level aki ini, maka secara otomatis elemen yang ada di dalam air aki ini, elemen seng ataupun tembaga ataupun timbalnya ya di dalam itu, ini kalau sudah muncul ke permukaan, dia akan mengoksidasi ya dengan oksigen ya, dan menimbulkan karat. Nah, ketika menimbulkan karat itu, dia akan menghambat aliran listrik ya. Walaupun dicas berkali-kali, tapi ketika level airnya itu di bawah daripada level normal, maka dia itu akan cepat sekali berkarat dan menimbulkan aki soak ataupun ngedrop. Kalau aki sudah ngedrop, soak, karena airnya surut tadi, maka ketika ditambah dicas berulang-ulang ini tidak akan penuh, dia akan ngedrop lagi dan soak terus ya. Jadi diusahakan, kenapa kita harus terus secara berkala untuk memantau ketinggian air aki supaya elemen daripada aki ini, elemen besi yang ada di dalamnya supaya terus tenggelam oleh air aki. Oke, seperti itu ya untuk penjelasannya. Dan untuk penjelasan kenapa air aki ini berkurang ya sudah ada di video saya sebelumnya, silahkan teman-teman lihat ya. Dan kita hanya menambahkan air aki yang tutupnya berwarna biru ya. Untuk alasan kenapa aki tidak boleh tambahkan dengan air aki tutupnya warna merah, ini sudah ada di video saya sebelumnya. Oke, kita tambahkan saja air akinya. Kita buka penutupnya. Oke, kita lepaskan. Ini udah kita lepas. Ya, terlepas, kita simpan di sini dulu supaya nggak lupa. Nih teman-teman bisa kita lihat, nih di sini ada lubangnya kecil-kecil ya, sebesar jarum di sini ya. Ini adalah untuk sirkulasi keluar masuknya angin ataupun udara saat akinya ini mulai menguap airnya.
Oke, kita buka saja. Ini ya, ini katup penutup akinya ya. Nih. Ini infonya, aki yang saya pakai ini berada rahasianya di katupnya ini, katup anti ledak. Oke, saya menggunakan sedotan ini ya. Sedotan ini sudah saya tambah ujungnya dengan selang ya, yang jarumnya ini. Jadi tiap sel saya coba tambahkan untuk 10 ml dulu ya. Oke, kita tambahkan saja ya airnya sampai dengan penuh ataupun level upper. Nih. Ini yang paling ujung dulu kita isi. Jangan melebihi daripada level upper ya. Karena ketika melebihi dari level upper ataupun lebih dari settingan dari bawaan pabriknya, maka dikhawatirkan airnya ini kekurangan elektrolit ya. Karena ini air murni. Dan ini untuk sel yang terakhir kita ambilkan. Nih, ambil ya, habis. Ini ya. Kita masukkan sel ketiga ini. Kita masukkan di sel yang terakhir nih, yang ketiga. 10 mili. Oke, kita lihat. Ini ya, tuh. Terlihat untuk levelnya ya. Ya, semuanya berada di garis. Tuh. Kita goyang-goyang, semuanya berada di garis upper level ya. Yang sebelah kanannya masih ya, terlihat ya tuh, berada di posisi atas. Ini untuk pengisian air aki tutup botol birunya sudah selesai, atau air aki hujannya. Sekarang kita akan cas ya. Nah, sekarang kita akan cas. Kita tempelkan tutupnya dulu ya, jangan dikencangkan semuanya. Oh, jangan lupa ya, ini belum dikencangkan semuanya. Tuh. Nih. 6 ya. Tuh. Sekarang kita akan cas. Nah, sebelumnya teman-teman saya sudah beli nih chargernya. Ini chargernya 12 volt 6 ampere tertulisnya sih sebelah sini ya. Kita akan buka. Seperti ini. Nah, nih mereknya. Mereknya apa nih? Tupperware. Tuh ya, 12 volt 4 sampai 100 ampere hour. Outputnya lihat ya, outputnya 13,8 volt sampai 15,5 volt, maksimalnya 6 ampere. Ini penjepit buayanya sudah ada pelindungnya ya. Seandainya ketika kita lupa mencabut ya, lalu nempel di body, dia masih aman ya. Tidak akan konslet seperti itu ya. Ya, jadi teman-teman hati-hati ya. Jika kabel positif ini nempel di body, hati-hati ya. Bukan hanya menyerang aki, tapi komponen-komponen yang lain yang berada di dalam kelistrikan perangkat mobil ini ya. Bisa jadi mesin, bisa jadi audio, bisa jadi perangkat-perangkat aksesoris yang lain ya. Hati-hati. Sebelum kabel negatif di dalam akinya, di akinya dilepas, kita akan cas tanpa melepas kedua kutub positif ataupun negatif di kabel aki mobil ini. Bukan hanya dari charger ya. Ketika memperbaiki kabel ya, kabel mobil, itu jangan sampai kabel yang positif ini nempel di bodi mobil ya. Karena itu akan berakibat di akinya sendiri atau di IC daripada alternatornya. Itu biasanya kena kalau sudah nempel langsung dengan bodi, atau ada di box screen ini nih ya. Di screen ini biasanya juga kena, ataupun di power window, door lock ataupun yang lain sebagainya ya. Itu karena gara-gara kita lalai ketika kita memperbaiki kabel, misalkan kita kupas lalu nempel di bodi mobil ini, maka dia akan terjadi konslet dan mungkin bisa jadi bukan kabel yang kita perbaiki yang putus springnya ataupun error ya. Bisa jadi ECU-nya, mesinnya ataupun di aksesoris yang lain. Oke. Seperti itu ya, kita harus ingat terus ya. Sekarang kita akan lihat dulu tegangan sebelum dicas. Gabungkan di sini, tuh 2 3, hati-hati. Dan dia akan langsung nyala ya di indikatornya. Berapa itu ya? 13,2 volt, 13 derajat Celcius. 13,2 volt. Tegangan awalnya ya 14 derajat Celcius untuk
kondisi daripada voltase sebelum kita cas. Dan ampere ini belum tidak bisa diukur ya ampere itu kecuali dalam kondisi dialiri listrik seperti itu. Kita persiapkan karpet ataupun kardus ataupun plastik ataupun handuk atau apa saja. Yang penting instalator bisa menghambat percikan listrik seperti itu. Ini keamanan kita ya. Dan ini belum dicolokin ya ke sumber listrik dari rumah. Ini ya. Kita pindahkan dulu. Ini untuk keamanan saja ya, jaga-jaga jangan sampai kita lalai ya. Ini boleh teman-teman menggunakan kardus ataupun bekas spanduk ataupun plastik-plastik yang lain ya, termasuk juga handuk yang pasti bisa menghambat arus listrik ya. Khawatir ada percikan arus listrik, apalagi yang nanti listrik yang rumahan. Oke, kita ambil kabelnya ini ya, ini nyala ya. Ini maksud saya, ini jangan sampai kalau ada yang bocor ataupun ketika dicolokkan ada loncatan kan biasanya ya, khawatirnya si percikan itu nempel di bodi mobil. Itu 220 volt ini ya, berbahaya untuk mobil. Makanya kita kasih alas seperti ini, alas dari berbahan isolator ataupun ya tidak bisa menghantar kasih. Kita colokkan saja ke sini langsung ya. Nih. Bunyi ya, ini ada kipasnya nih. Ini ada kipasnya nyala tuh. Bunyi enggak? Ya, terdengar ya bunyinya ya, tuh. Oke, ini indikatornya nyala tuh, indikator chargernya ya. Ini naik ya, 14,2 volt, 14,1 volt, dan 3,1 ampere. 3,1 ampere tadi ya tuh. Ini ada indikatornya, presentasinya. Ini 14,4 volt, masih ideal ya, dan 2,6 ampere. Turun ya, cenderung turun ya, dari 3,5, 3,2 dia akan turun sesuai dengan elektrolit yang ada di dalam aki ini ya. Nanti ketika arus listriknya sudah mencapai arus listriknya sudah tinggi, maka dia aliran dari sini ampernya arus listriknya tidak terlalu tinggi lagi. Dan ini sudah dilengkapi dengan auto cut ya, auto cut apa gitu ya. Pokoknya saklar pemutus otomatis ya, ketika aki ini full ya arus listrik ataupun voltasenya, maka dia akan berhenti dengan sendiri. Kita tunggu proses pengecasannya ini selama kurang lebih 30 menit. Ini lihat ya, gelembung-gelembung naik ke atas ya. Ini ada gelembung-gelembung daripada elektrolit yang sedang bekerja dengan elemen-elemen yang ada di dalam akinya nih. Oke, setelah 30 menit berlalu ya, kita lihat voltasenya ya. Apakah sudah ada penurunan? Nih, ya 1,5 ampere ya. 20 derajat Celcius dan voltasenya belum muncul ya. 14,5 ampere ya. Jadi ini teman-teman, bahwa mobil ini, mobil yang Avanza atau Xenia ataupun mobil-mobil yang lain yang pengisian alternatornya berada di kisaran 13,8 sampai 15 volt, ini aman ya, aman dicas tanpa melepas daripada kabel-kabel negatif ataupun positif dari mobilnya. Kecuali mobil-mobil tertentu yang ketika kita cas harus dilepas salah satu kabel daripada positif ataupun negatif ya. Kita mau melihat ampernya ya. Berapa nih? 1,5 ampere dari 3,1, 30 turun ya. 3,1 ampere sekarang sudah 1,5 ampere. Oke, menandakan aki di dalam sini sudah teraliri listrik ya. Dan kita tidak sampai menunggu sampai berhenti sendiri ya. Kita anggap sudah cukup saja ini, kita cabut. Untuk mencabutnya, untuk pertamanya kita cabut yang di di colokan listrik rumah ini dulu ya. Selesai ya, tuh. Ini masih nyala karena ini untuk sekaligus untuk bisa berfungsi untuk mengukur kondisi aki sebelum dicas ataupun setelah dicas seperti ini ya. 14,1 volt, 19 derajat Celcius, dan arusnya tidak bisa terdeteksi lagi karena tidak dicas ataupun tidak ada arus yang mengalir ke dalam akinya. Oke, kita buka saja. Seperti ini saya dapatkan di online ya, online shop. Harganya kira-kira 135 ribuan ya. Oke, teman-teman mungkin yang mau memesan ya silakan pesan saya sendiri ya. Karena saya tidak menjual, jadi hanya mereview saja. Mereknya mungkin berbeda-beda ya. Ada ini kebetulan yang saya pesan ini mereknya Tupperware. Mungkin teman-teman saat memesan mungkin berbeda mereknya ya. Yang pasti teman-teman harus lihat voltase dan juga output daripada keluaran ampernya. Oke, kita kencangkan untuk katup-katupnya. Pastikan tidak ada air yang tersisa di sini tercecer ya, dari yang kita isikan melalui suntikan tadi ya.
Oke, udah selesai. Sekarang nanti kita akan tes ya. Kita pasang lagi penutupnya. Kita tutup. Oke, sudah tertutup. Kita akan tes. Lakukan pengecekan ini secara berkala ya, minimal 3 bulan sekali ya, untuk mengecek ketinggian air aki ini. Kita akan coba tes starter. Jos ya. Oke, demikian dulu videonya. Jadi teman-teman jangan nggak usah ragu lagi ya. Banyak teman-teman yang bertanya saat mengecas itu dibuka atau dipasang. Saat dicas itu apakah masih terpasang kabelnya ataupun dibuka ya. Itu yang saya lakukan ini mungkin bisa menjawab untuk pertanyaan teman-teman ya. Ini alhamdulillah sudah nyala lagi ya. Tidak ngedrop lagi ya. Oke, seperti itu cara pengerjaannya. Dan insya Allah aman, tidak akan merusak komponen-komponen yang lain karena chargernya berada di kisaran yang dikeluarkan oleh alternatornya. Oke, mungkin sekian dulu videonya. Jika teman-teman suka dengan videonya, silahkan untuk like dan subscribe untuk channelnya. Bila ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel kami. Oke, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.